Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Rizal. Adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang akar persamaan nonlinier dengan menggunakan salah satu metode, yaitu metode bagi dua atau yang biasa disebut juga dengan metode biseksi. Baik, adik-adik sekalian, apa yang disebut dengan sistem persamaan nonlinier? Persamaan nonlinier adalah persamaan yang tidak mengandung syarat persamaan linier. Persamaan nonlinier itu dapat berupa yang pertama misalkan persamaan yang mengandung variabel berpangkat selain satu. Misalkan di dalam persamaan tersebut mengandung variabel berpangkat 2. Misalkan variabel x berpangkat 2 atau x kuadrat, atau x berpangkat 3, x pangkat 3, atau x berpangkat 4, x pangkat 4, dan sebagainya. Atau berpangkat variabel yang lain, bisa saja. Ya, misalkan e pangkat x, nah itu nanti persamaannya juga merupakan persamaan non-linier. Kemungkinan yang kedua, persamaan tersebut mengandung produk dari dua variabel, misalkan xy, ya, x kali y, atau bisa jadi persamaan-persamaan lain, misalkan eksponensial dan sebagainya. Nah, itu bukan merupakan sistem persamaan linier. Nah, kalau kita plotkan ya, di dalam sebuah grafik, maka persamaan nonlinier akan membentuk grafik yang bukan merupakan garis lurus. Misalkan ini kita mempunyai persamaan fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x min 1. Nah, kalau kita plot nanti grafiknya akan berbentuk seperti ini. Ya, ini bukan merupakan grafik garis lurus, sehingga persamaan ini merupakan persamaan non-linier. Lalu apa yang disebut sebagai akar dari persamaan non-linier? Akar dari persamaan non-linier itu adalah nilai variabel di sini, variabel bebas, variabel x pada saat nilai fungsinya itu sama dengan 0. Jadi kalau di sini ada sumbu x, kemudian ada sumbu y. Biasanya fungsi y atau y itu adalah fungsi dari variabel x. Ya, seperti ini. Fx ini sama dengan y misalkan. Nah, pada saat fx ini sama dengan 0, maka berapa nilai x di situ? Itu adalah akar dari persamaan nonlinier, atau bisa kita sebut sebagai solusi dari persamaan nonlinier. Kalau di dalam grafik ini, kita lihat di sini nilai y sama dengan 0 terjadi pada saat nilai x-nya sama dengan 1. Berarti akar dari persamaan nonlinier ini salah satunya adalah 1. Oke. Nah, ada beberapa tipe sistem persamaan nonlinier. Oke, kalau kita memberikan batasan gitu ya. Kita memberikan batasan di antara rentang tertentu, rentang nilai tertentu, kita mau mencari sistem persamaan nonlinier, maka bisa saja di antara persamaan nonlinier tersebut terdapat akar. Ya, terdapat akar. Ya.
atau kita tidak mengenal itu, atau tidak ada akar di antara rentang tersebut. Atau sebenarnya ada akar, tetapi secara metode numerik kita tidak mengetahui bahwa itu ada akar. Oke, untuk yang pertama, ya di dalam sistem persamaan nonlinear seperti ini, ketika kita plotkan ke dalam sebuah grafik, kita kemudian memberikan rentang dari A ke B. Oke, nilai FA itu ada di sini, positif, nilai FB negatif, maka kita pastikan bahwa grafik tersebut itu melalui atau melintasi sumbu X, menyeberangi sumbu X, ya. Karena dia melewati sumbu X, maka dia berpotongan dengan sumbu X, dan di situ ada terdapat nilai Fx sama dengan 0. Sehingga di sini dia punya akar, ya. Dia punya akar. Ya, secara metode numerik ini teridentifikasi di antara A, X sama dengan A, dan X sama dengan B, di situ terdapat akar persamaan nonlinear. Nah, kemudian bagaimana jika nilai di antara kedua rentang tersebut adalah sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka metode numerik yang kita gunakan di sini tidak bisa mengidentifikasi bahwa di situ terdapat akar sistem persamaan nonlinear. Contohnya di sini, ini FA bernilai positif, kemudian grafiknya selalu positif, dan FB bernilai positif. Sehingga ini memang nyata-nyata tidak ada akar di antara FA dan di antara rentang A dan B. A sampai B tidak ada akar. Karena memang grafiknya selalu positif. Kemudian contoh yang lain, FA nilainya positif, FB nilainya positif. Nah, tetapi sebenarnya di antara A dan B ini terdapat dua akar, ya, dua akar. Ya, maka di sini secara identifikasi dengan metode numerik ini tidak terdapat akar, tetapi secara realnya dia ada akar di antara A dan B. Seandainya saja ini rentangnya, ya misalkan ditaruh di titik sini untuk yang B, misalkan, maka di sini kita akan menemukan akar di sini. Atau kalau yang A dibawa ke sini, misalkan di antara A dan B yang lama, maka kita mendapatkan akar di sini. Ya, oke, itu berapa tipe bagi sistem persamaan nonlinear. Kemudian untuk kali ini kita akan fokus ke metode biseksi atau metode bagi dua. Nah, prinsip dari metode bagi dua adalah mengurung akar atau fungsi pada interval X sama dengan A dan B. Jadi nilai X-nya kita batasi, rentangnya adalah antara A, X batas bawah, dan B sebagai batas atas. Atau nilai X batas bawah A dan batas atas B. Selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat toleransi tertentu. Nah, untuk lebih memahami metode biseksi, maka kita lihat contoh gambar di sini. Oke, gitu ya. Nah, ini misalkan untuk grafik sistem persamaan nonlinear seperti ini. Ini grafiknya. Nah, kemudian X1 itu kita pilih, atau X1 itu adalah A, gitu ya. X1 kita pilih di sini, nilainya negatif, oke. Kemudian Fx1 nilainya negatif, ya. Kemudian X2 kita pilih di sini, Fx2 tentu dia nilainya positif di sini. Nah, kemudian kita bagi dua. Ya. Kita bagi dua. X2 nilainya setengah X2 atau X3 nilainya di sini.
Kemudian kita cari nilai fx3. Oh, ternyata di sini nilainya positif. Ya, karena dia nilainya positif, maka dia sebenarnya untuk langkah selanjutnya digunakan untuk menggantikan yang nilainya positif, yaitu nilai X2. Kemudian jadi X3 itu menggantikan nilai X2, X1-nya tetap di sini. Oke, kemudian kita bagi dua lagi. Nilai X3, setengahnya di sini. Kemudian ya dicari nilai Fx3 berapa di sini. Oh, nilainya positif, berarti menggantikan yang X2 yang sebelumnya. Oke, kemudian kita bagi dua. Oh, kita lihat nilainya positif. Dia menggantikan nilai X2 yang sebelumnya. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai fungsi, ya nilai fungsinya mulai dari sini, kemudian yang ada di sini, kemudian di sini, dan di sini, ini semakin dekat ke akar. Nah, sehingga ketika ini kita lakukan terus-menerus, lama-lama kita akan mendekati nilai akar atau bahkan menemukan nilai akar dari sistem persamaan non-linear. Nilainya bisa eksak menemukan nilai akar ataupun mendekati dengan akurasi tertentu. Oke. Kemudian ini adalah algoritma metode biseksi. Yang jelas yang pertama kita definisikan fungsi fx, kemudian menentukan rentang untuk x, yaitu batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, A dan B-nya berapa. Kemudian ditentukan nilai toleransi dan iterasi maksimum. Kemudian hitung nilai FA dan FB. Kemudian hitung nilai X tengahnya, yaitu A plus B dibagi 2. Kemudian hitung nilai Fx tengah. Kemudian dicari Fx tengah itu apakah nilainya dia menggantikan nilai yang FA atau yang FB. Oke. Kemudian jika sudah, maka nanti diulang-ulang sampai mendapatkan nilai Fx itu sama dengan 0. Contoh di sini misalkan, kita mau mencari akar persamaan, Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 0 pada rentang x sama dengan A sampai B, di mana A itu nilainya 0 dan B nilainya 2. Yang pertama kita lakukan adalah hitung nilai FA. Ya, F0 itu sama dengan 2 kali 0 pangkat 3 min 3 kali 0 pangkat 2 plus 3 kali 0 dikurangi 1. Maka hasilnya di sini kita dapatkan nilai min 1. Dan nilai FB atau F2, ya, kalau kita masukkan nilai 2 di fungsi ini, maka kita dapatkan nanti nilainya adalah 9. Nah, ini kita gunakan untuk memastikan bahwa nilai FA dan FB ini berlawanan tanda. Yang satunya, yang FA-nya negatif, yang FB positif. Maka di antara FA dan FB itu pasti ada satu akar minimal. Oke. Kemudian kita hitung nilai tengah antara A dan B. Ya, A-nya 0, B-nya 2, kita masukkan nilai X tengah itu sama dengan A plus B dibagi 2. Tidak lain nilainya adalah 1. Kemudian kita hitung nilai Fx tengah, kita masukkan 1, nilai X tengah di sini, ya di persamaan ini, 2 kali 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 plus 3 kali 1 min 1, nanti setelah dihitung didapatkan hasil sama dengan 1. Jadi Fx tengah itu 1, nilainya positif, maka dia menggantikan, karena nilai Fxt itu positif, sama dengan nilai Fb yang positif, ya, atau sebagaimana nilai Fb yang positif, maka X tengah itu nanti digunakan untuk menggantikan nilai B yang baru. Ya, maka B yang baru itu adalah X tengah 1. Kalau yang awalnya B-nya adalah 2, sekarang nilai B-nya itu 1. Kemudian hitung nilai tengah antara AB
Oke. Ya, hitung nilai tengah lagi antara A-nya adalah 0, B-nya adalah 1. Oke. Kita dapatkan nilai 0,5. 0,5, lalu kita hitung nilai fx tengah. Kita masukkan ke fungsi ini. Oke, 2 kali 0,5 pangkat 3 min 3 kali 0,5 kuadrat plus 3 kali 0,5 dikurangi 1. Ternyata hasilnya adalah 0. Sehingga karena nilai fungsinya itu sama dengan 0, maka otomatis nilai X yang digunakan di sini adalah nilai akar. Oke. Maka kita dapatkan nilai salah satu akar dari ini itu pada rentang 0 sampai 2 itu adalah X sama dengan 0,5. Oke, ternyata metode numerik itu mudah kan ya? Baik, untuk selanjutnya kita coba menggunakan Excel gitu ya. Kita coba menghitung menggunakan Microsoft Excel. Oke. Ya, jadi kita punya, nanti saya beri 2 contoh. Yang pertama ini dulu. Ya, kita punya persamaan ini. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 0. Nah, kita mau mencari akar dari rentang 0 sampai 2. Jadi nilai A-nya adalah 0 dan nilai B-nya adalah 2. Maka kita tuliskan di sini. A, kita buat kolom seperti ini. A, B, X tengah, kemudian FA, FB, dan Fx tengah. Ini fungsi dari nilai A, ini fungsi dari B, ini fungsi dari X tengah. Oke, A-nya di sini kita tuliskan. Ini saya buat center dulu, oke. Nice, center. Oke. A-nya adalah 0, oke ya. Kalau tidak center. Oke. Kemudian B-nya 2. Nah, maka X tengahnya adalah, tentu saja ini kita buat formula saja, sama dengan ini A ditambah dengan B dibagi, ini harus dikurung ya. Oke. Ini ditambah ini biar dihitung lebih dulu, baru dibagi 2. Oke. Kemudian FA. FA-nya berapa di sini? FA-nya adalah, kita masukkan persamaan ini dalam bentuk formula sama dengan, ya kan, 2 kali A-nya ini pangkat 3, ya kan? Sebentar. Sama dengan, ya kan, 2 kali, itu pakai tanda bintang, X-nya adalah A, ya. Kemudian pangkat 3, ya kan, dikurangi 3 kali, ya, X-nya adalah ini, A, pangkat 2 dikurangi 3 kali X-nya adalah A, kurangi 1. Oke. Ini nilai FA. FB, ini sebenarnya mudah saja, tinggal kita geser nanti akan berubah. Oh, salah.
Oke, ini kita hitung sama dengan 2 kali ini pangkat 3 dikurangi 3 kali B pangkat 2 ditambah 3 kali B min 1. Ya, sorry, ada yang salah. Ada yang salah. Oke. Ya, ini sebenarnya tinggal kita geser saja. Oke. Kemudian nilai X tengahnya, ini tinggal kita geser saja. Sudah dapat nilai X tengah. Oke, Fx tengah. Nah, kemudian nilai Fx tengah, iya kan? Ini sama dengan nilai Fb, sehingga X tengah ini menggantikan nilai B. Sehingga ini menjadi 1, oke, ini 0, tetap seperti semula. Ini X tengahnya adalah 0,5. Atau ini saya copy aja ya kan. Saya tarik ke sini. 0,5, ini saya tarik ke bawah. Min 1 tetap, ini saya tarik ke bawah. 1, ini saya tarik ke bawah. 0. Nah, sini Fxt adalah 0. Sehingga ini adalah akar dari persamaan ini. Ini Fxt atau Y-nya sama dengan 0, maka nilai akarnya adalah ini. Sebentar ya, ini saya beri warna berbeda biar bisa jelas. Oke. Itu ya. Jadi kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 0. Sehingga fungsi Fx-nya, X-nya berapa? X-nya 0,5. Sehingga akar dari ini adalah 0,5. Baik, kita masuk ke contoh yang lain. Misalkan fungsinya adalah Fx sama dengan X plus E pangkat X. Oke. Kemudian rentangnya, batas bawahnya A-nya adalah min 1 dan B-nya adalah 0. Kita tulis saja di sini. Saya buat center gitu ya. Ini adalah min 1. Oke. Ini adalah 0. Ini adalah, kita beri formula. Ini adalah A ditambah dengan B, ya enggak, dibagi 2. Oke. Kemudian ini kita masukkan ke persamaan ini sama dengan, ya, X-nya di sini adalah A, karena ini FA. Kemudian ditambah dengan bilangan natural. Kalau di sini fungsinya apa ya? Iya. Coba ya. Baik, kita coba E pangkat. Ini bisa nggak? Oh, salah ternyata. Bentar.
Oke, baik, ternyata di sini adalah EXP gitu ya nanti tulisannya. Oke, maka kita masukkan formula sama dengan ya X ya ditambah dengan EXP. Oke, ini pangkat X ya. Nah, dapat nilai ini. Oke. Kemudian ini tinggal kita geser saja ke B. Dapat nilai 1, kita geser saja ke sini, dapat nilai ini. Oke. Nilai fxt ini nilainya positif. Maka dia nanti nilai xt ini dia menggantikan nilai B. Ya enggak? Ya. Jadi B yang baru itu adalah min 0,5 ya kan? Nilai A tetap min 1. Kemudian ini sama, ini sini. Oke, kemudian ini kita copy saja ke bawah. Oke, FB-nya berapa sama dengan itu, FXT-nya berapa. Kita lihat saja. Oh, nilainya negatif, FXT. Maka XT nanti menggantikan nilai A, ya kan, yang sama-sama FXT ini nilainya sama dengan nilai FA, ya kan? Atau maksudnya tandanya sama dengan nilai FA, sama-sama tanda negatif. Sehingga XT nanti menggantikan nilai A. Oke, sini sehingga min 0,75. Yang B adalah min 0,5. Kemudian XT-nya ini tinggal digeser saja kalau di Excel, ya kan mudah kan? FA-nya tinggal dihitung saja di Excel, FB-nya tinggal dihitung saja di Excel, kemudian FXT-nya berapa. Nah, karena nilai FXT ini negatif, tandanya sama dengan tanda FA, maka XT nanti menggantikan nilai nilai A, min 0,625. Ini tetap min 0,5. Ini tinggal dicari lagi. Ini tinggal geser saja. Ini juga sama. Oke, ini juga sama. Nilainya negatif atau positif? Wah, nilainya positif. Nilai tandanya sama dengan FB, FXT sama dengan FB tandanya. Maka nilai XT nanti menggantikan nilai B. Sehingga ini tidak ganti min 0,563. Oke. Yang ini adalah sama dengan atasnya. Oke, itu ya. Kemudian FXT-nya berapa? Kemudian ini kita geser. Oke, ini kita geser. Kok salah? Kok tidak sama ini? Harusnya sama ini. Tadi ini yang salah ya ini nanti. Oh, maaf. Oke. Ya udah, ini tinggal geser saja. Oke. Ini nilainya negatif, ya kan? Negatif. Maka ini nanti menggantikan ini kan? Iya enggak? Ini nanti menggantikan yang nilainya negatif. Ini gantikan nilai A. Oke. Sama dengan ini. Ya. Kemudian ini dengan ini. Oke. Sudah muncul lagi. Oke, enggak apa-apa.
Ini oke, oke, oke. Ya, ini bisa kita lanjutkan, ya, bisa kita lanjutkan terus gitu ya. Kemudian sampai ketelitian sekian gitu ya. Nah, mungkin kita anggap saja bahwa ini sudah hampir konvergen. Ya, kita hentikan di sini. Ya, maka kita tentukan ini adalah yang paling dekat dengan 0 di antara data ini, maka bisa kita katakan bahwa akarnya kita temukan ini misalkan. Ya, karena ini masih akan terus berfluktuasi nilainya. Oke. Anggap saja kita hentikan misalkan di sini aja, di sini. Oke, tidak masalah ya. Ini kita hentikan di sini, maka kita dapatkan nilai akarnya adalah ini. Ini masih bisa kita lanjutkan sampai 0,00 sampai sangat mendekati 0 gitu ya, sampai 10 pangkat misalkan 10 pangkat min 4 misalkan, bisa. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah cara kita mencari akar dari sistem persamaan nonlinear dengan metode biseksi atau bagi dua. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.